nomor 18 Bitsus TPK 2023 dalam perkara terdakwa Muhammad Syahrir dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat ya mulia. Sehat ya? Baik. Kita akan melanjutkan persidangan dalam perkara saudara sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa hari ini penuntut umum akan menghadirkan saksi. Benar Pak ya? Benar. Ya, ada saksi apa? Hari ini kami menghadirkan nomor saksi. Sama orang. Silakan Pak. Diajukan. Ada saudari Sanova, saudara Kandar, kemudian Muhammad Haris, Andri Sinusin, dan Kristina Lim. Silakan di ruang sidang. Ini yang mulia satu saksi dari secara online atas nama Ibu Johan. Ibu Karistina, bukan Kristina. Karistina Lim. Ibu bekerja sebagai teller prioritas di Bank Mandiri cabang Pekanbaru. Benar. Bekerja di Bank Mandiri Pekanbaru sejak kapan Bu? Tahun 2020. Tahun 2020. Iya, Sampai sekarang masih teller prioritas di Bank masih Mandiri. Pak. Saya ingin konfirmasi Bu, apakah benar terdakwa Bapak Muhammad Syahrir ini punya rekening di Bank Mandiri Pekanbaru? Punya Pak? Punya. Tahu nomor rekeningnya? Enggak. Tidak, nanti akan saya lihatkan. Saya tanyakan lagi kepada saksi, apakah benar bahwa Pak Muhammad Syahrir pernah membuat deposito pada tanggal 18 Maret 2020? Membuat Menempatkan uang dalam deposito sebesar 2 miliar rupiah di Bank Mandiri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2020. saya kurang tahu kalau ini itu Pak. Nanti kami lihatkan rekening koran yang kami sita pada tanggal 18 November 2022. Dicatat ada deposito sebesar 2 miliar rupiah dari Pak Muhammad Syahrir yang ditempatkan di Bank Mandiri Pekanbaru. Tidak ingat saudara jatuh tempo depositonya kapan? Tidak ingat Pak. Deposito biasa Bank Mandiri berjangka. Iya, berjangka Pak. Paling cepat berapa lama? 1 bulan, 1 bulan, paling lama bisa 2 tahun, 2 tahun, 24 bulan. 24 bulan. Saudara pernah dihubungi oleh terdakwa bahwa beliau akan mencairkan depositonya? Tidak, Tidak pernah. tidak pernah, Tidak pernah. tidak pernah, Tidak pernah sama sekali dihubungi oleh terdakwa atau ajudannya? tidak pernah. Tidak pernah. Bisa saudara ceritakan, saudara tahu bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Pak Muhammad Syahrir mencairkan deposito sebesar 2 miliar tersebut? Bisa. Silakan ceritakan Bu. Jadi pada tanggal 28 Juni 2022 bapaknya datang ke cabang Mandiri Prioritas untuk mencairkan depositonya. Kemudian setelah dicairkan, depositonya masuk ke tabungan beliau, lalu ditarik tunai oleh beliau Pak. Deposito dicairkan di 28 Juni 2022. Ya, Ya, itu langsung dimasukkan ke dalam rekening. iya langsung masuk ke dalam rekening Pak, karena pencairan deposito itu harus masuk ke rekening dulu, karena kan awalnya terdebit dari rekening, jadi pencairannya harus ke rekening dulu Pak. Setelah masuk ke rekening kemudian diambil pada hari itu juga. Iya betul Pak. Diambil pada hari itu juga. Yang pada saat Ibu Karistina Lim yang menyerahkan uang 2 miliar tersebut kepada Pak Muhammad Syahrir. setelah ditarik, saya hitung uangnya di depan Pak Muhammad Syahrir, kemudian saya serahkan uang itu kepada Pak Muhammad Syahrir Pak. Pada saat mencairkan deposito tersebut Pak Muhammad Syahrir datang sendiri atau ada yang lain? Ada temannya Pak. Bapak Ibu bisa lihat itu Pak Haris sampai, Pak Muhammad Haris. Iya. Iya, Mm. yang menemani. Iya. Kemarin yang menemani Bapak datang beliau. Iya. Uang tersebut Ibu serahkan kepada siapa? Saya nggak ingat lagi Pak, karena saya taruh uangnya di depan meja saya ya Pak. Di depan meja Ibu. Iya, Itu di yang depan. menghadap Ibu. Di depan saya itu Pak Muhammad Syahrir. Pak Haris Pak Haris di sebelahnya, di depan Ibu juga kan? di meja sebelahnya Pak. Di meja sebelahnya, tapi menghadap bersamaan begitu. Tapi mereka berdua. Kedua, ini namanya penyesuaian di area nomor 6. Silakan saksikan sekali. Ia pernah memproses transaksi penarikan uang sebesar 2 miliar rupiah di Bank Mandiri cabang Pekanbaru yang dilakukan saudara Muhammad Syahrir pada tanggal 28 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 28 Juni 2022 pada pagi hari, sebelum buka pelayanan teller, saya dan beberapa teller prioritas diinformasikan
oleh kepala teller bahwa ada nasabah yang akan melakukan penarikan besar. Tapi pada saat pengarahan tersebut nasabahnya tidak diberitahukan oleh kepala teller. Betul Pak. Betul. Hanya diberitahukan bahwa ada nasabah yang akan melakukan pencairan deposito, tapi tidak diberitahukan identitasnya siapa. Iya, belum diberitahukan siapa. Kepala tellernya siapa? Kepala tellernya saya udah nggak ingat lagi Pak. Apa yang disampaikan waktu itu? Cuma dikasih tahu nanti ada nasabah yang mau narik besar, yakin. Begitu saja. Tidak disebutkan nominalnya berapa? Enggak. Pak Muhammad Haris. Bu Karis ini waktu pembuatan deposito ibu tidak tahu asal uangnya dari mana? Pembuatan deposito saya tidak tahu Pak, karena itu pembuatannya nggak sama saya. Pembuatan deposito di Bank Mandiri Pekanbaru dilakukan oleh siapa? Kalau pembuatan deposito sesuai prosedurnya itu pembuatannya di customer service Pak. Di customer service. Iya. Dalam pembuatan itu biasanya kan ada standar operation prosedurnya. Iya. Disebutkan tidak asal mula dananya dari mana? Nah, saya kurang tahu kalau yang itu Pak. Oke. Pak Muhammad Haris. Ya, Bu. Pak Muhammad Haris kenal dengan Pak Muhammad Syahrir. Nah, Dalam kaitan apa Pak kenal dengan Pak Muhammad Syahrir? pertama sekali hubungan organisasi Hubungan organisasi. Apa organisasinya Pak? BP Ulang Riau. BPU Ulam Riau. Badan Pengembangan Usaha Lembaga Adat Melayu Riau. Betul. Pak Muhammad Haris jabatannya apa di BPU Ulam Riau? Ketua Umum Ketua Umum. Pak Muhammad Syahrir Dewan Pembina. Dewan Pimpinan. Oh, Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina atau termasuk salah satu Dewan Pembina? Dewan Pembina. Termasuk salah satu Dewan Pembina di BPU Ulam Riau, gitu ya. Kenapa terdakwa bisa dianggap sebagai pembina di BPU Ulam Riau? Bisa diceritakan latar belakang sebelumnya? Bisa Pak. Silakan. Jadi ketika saya menjadi korban dalam tol Pak di Pekanbaru Madinah, saya sering menanyakan kepada beliau dan berdiskusi bagaimana proses tempat saya mendapatkan ganti rugi. Setelah itu kami di lembaga adat nilai ini banyak permasalahan tanah, Pak, baik di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Jadi kami meminta bagaimana status hukumnya. Kami diskusi tentang itu Pak. Itulah kronologisnya mengapa saya kenal sama beliau. Benar Pak, tadi disampaikan oleh Bu Karistina Lim bahwa Bapak pernah menemani Pak Muhammad Syahrir Pernah. ke Bank Mandiri. Ya. Izin kemudian bacakan BAP saksi nomor 9. Silakan Pak. Bahwa saya pernah menerima uang dari milik saudara Muhammad Syahrir dengan kronologis sebagai berikut. Pada sekitar bulan Juni 2022, saudara Muhammad Syahrir menyampaikan, Dinda, boleh saya minta tolong. Saya ada uang deposito di Bank Mandiri sebesar 2M. Tolong tukarkan ke dolar Singapura. Uang deposito ini jatuh tempo tanggal 28 Juni. Saya membiarkan perkataan saudara Muhammad Syahrir tersebut. Betul? Betul. Ini di mana Pak disampaikan oleh Pak Muhammad Syahrir? Saya tidak ingat, tapi pas kami berjalan dari mobil dari rumah pada saat itu Pak. Jadi bahasa lengkapnya beliau, saya ini mau pensiun di dalam, tolong saya tukarkan uang ke itu dolar Singapura. Jadi dalam perjalanan di mobil. Tadi mobil tadi saya tidak tahu persisnya, lupa saya. Nomor 2, pada tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya ke Bank Mandiri Pekanbaru di Jalan Sudirman. Sendirian. Sendiri. Saudara berangkat dari rumah? Sendiri. Dari rumah. Iya. Ya. Jadi ketemu dengan Pak Muhammad Syahrir Di Bank Mandiri Kualitas. Saya menunggu di parkiran Bank Mandiri untuk menunggu saudara Muhammad Syahrir. Ketika saudara Muhammad Syahrir tiba, yang bersangkutan langsung memasuki Bank Mandiri. Saudara Muhammad Syahrir kemudian keluar bertemu dengan saya. Saudara Muhammad Syahrir berkata, cek deposito sudah saya tanda tangani, nanti tinggal ambil saja. Saya kemudian bertanya, uang dolarnya saya antar sekarang atau kapan? Saudara Muhammad Syahrir menjawab, seminggu lagi pulang saya meeting.
Saya kemudian menuju teller nasabah prioritas dan saya berkata ada uang Pak Said. Kemudian petugas teller tersebut memberikan 2 kantong plastik transparan yang berisi pecahan Rp100.000 kepada saya. Uang tersebut saya bawa ke dalam mobil dengan dikawal oleh security Bank Mandiri. Tepat seminggu kemudian uang dolar Singapura tersebut saya berikan di rumah dinas kepala BPN Riau. Uang dolar Singapura yang saya berikan tersebut berjumlah 190 lembar dengan pecahan $1.000 dengan nilai tukar Rp10.400 dalam amplop yang saya lupa warnanya. Selain uang tersebut, saya tidak pernah menerima atau memberikan uang lainnya kepada saudara Muhammad Said. Saya mau tanya nih Pak, 28 Juni saudara menunggu di parkiran Bank Mandiri. Kemudian setelah uangnya selesai, setelah uangnya dicairkan, baru saudara ke Bank Mandiri masuk ke dalam untuk mengambil uang. Betul. Kalau cerita dari Bu Karistina Lim tadi, saudara sudah berjual bersamaan dengan Pak Muhammad Said. Tidak. Jadi Kalau ini saya mau klarifikasi ke Bu Karistina Lim. Bagaimana Bu? Firman nomor 140C Pekanbaru. Saudara punya uang berapa Pak yang disimpan di brankas? di rumah Ya. ada sekitar uang dolar Singapura ada sekitar 200 lembar, pecahan 1.000-nya, uang US-nya ada sekitar, uang rupiahnya sekitar 4 miliar. Uang tersebut saudara dapatkan dari mana? Hasil usaha. Usaha saudara apa? Kita punya rumah kosan, kemudian ada tempat usaha karaoke Karaoke-nya masih buka sampai sekarang. spesial. Apa nama tempat karaoke-nya? LP Club Di mana alamatnya? Jalan Riau, Jalan Riau. Usaha yang lain? minimarket Minimarket. Apa nama minimarketnya? Pertimaman, Di mana jalan apa? Jalan Lati, jadi kita suka jadi di sini. Hanya 2 itu saja usaha saudara? Rumah kos, Rumah kos di mana? di Undri. Di Undri. Penukaran uang dari rupiah ke mata uang asing atau begitu pun sebaliknya ada pencatatan Pak? Ada Bapak, Dilaporkan dilaporkan kemana? ke BI, Ke Bank Indonesia. betul. Pelaporannya secara berkala Tiap bulan Pak, tiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan di tanggal kapan? Awal akhir bulan gitu Pak. Akhir bulan. Iya. Dari mulai sejak berdirinya toko Mas Kinan dilaporkan. Yang bulanan ini mungkin sudah 3-5 tahun lah kurang lebih Pak ya. Dari mana? Iya, soalnya kan pelaporannya online. Pelaporan secara online. Iya. Kalau 2002 mungkin masih itu Pak ya, pakai bot manual. Ya maksudnya pelaporannya di akhir tahun. Pelaporannya dari Iya. saudara masih menyimpan 2002 saya nggak ingat lupa 2002 kayaknya. Saya soalnya mulai lulus sekolah 2005 Bapak. 2002 waktu tahun 2002 siapa yang menjalankan manajemen kirana Mas? Orang tua saya Pak. Orang tua. Iya. Pernah Pak Muhammad Haris ke manajemen jajar saudara? Akhir tahun pertengahan 2022 beliau pernah ke toko kenal, terus bilang mau beli Singapura atau US. Ya saya ada ngomong prosedurnya, kita perlu KTP, identitas, dan maksimal itu per orang itu 25.000 US. Terus beliau oke. Setelah itu seminggu kemudian beliau datang. Cuma beliau datang tidak bawa KTP. Saya nggak berani. Karena kita penukaran harus KTP. Dan misalnya ada 2-3 orang bersangkutan juga harus hadir di tempat untuk tanda tangan. Kita buka bond. Jadi setelah itu beliau ada datang 2 kali atau 3 kali, tapi tidak pernah menjadi transaksi karena beliau keberatan kasih KTP. Jadi tidak pernah ada transaksi. Itu aja Pak. Jadi sebelum itu saya tidak pernah kenal dengan Pak Haris. Maupun Tapi pernah ketemu ya kan? pernah. Saya pernah ngobrol Pak dengan Pak Haris. Ya. Gini kita dibacakan BAP Andri Simpson nomor 8 yang dia. Ya.
Bahwa saya mengenal saudara Muhammad Aris Kampai sejak pertengahan tahun 2022. Kronologis perkenalan saya dengan saudara Muhammad Aris Kampai sebagai berikut. Pertengahan tahun 2022, saudara Muhammad Aris Kampai datang ke Manajer Kirana menyampaikan akan membeli dolar USD atau SGD dan menanyakan persediaan stok. Benar Bapak. Pengajuan permohonan bagi UPT Selang Sejati dulu. Itu awalnya permohonan kita ke BPN, ke BPN, ke Angkinang ya. Di situ kita ajukan. Ya kita tunggulah kabar itu aja Pak. Selama proses pengurusan HGU perpanjangan HGU UPT Selang Sejati Luhur, ada tidak keluar biaya-biaya untuk pengurusan perpanjangan HGU? Ya kita sesuai prosedur saja Pak Jaksa. Resmi aja biar resmi, sesuai prosedur aja lah. Mohon izin yang mulia kami bacakan pada BAP saksi nomor 8. Ia ada biaya sebesar 72.189.000 untuk keperluan akomodasi pemeriksaan lapangan panitia B. Rincian sebesar 72.189.000 tersebut lebih tahu saudara Asri. Nah, ini biaya sebesar 72.189.000 untuk pemeriksaan lapangan. Ini memang terjadi pemeriksaan lapangan oleh panitia B, Pak? Ya, benar. Saudara mengikutinya pemeriksaan lapangan tersebut prosesnya? Yang saya tugaskan selamanya saudara Asri, saya tidak pernah ikuti langsung. Saudara Asri yang saya tugaskan, yang Bajasa. Saudara Asri yang ditugaskan. Nah kemudian apakah dana sebesar 72.189.000 ini ada tanda terimanya yang diberikan ke pihak BPN untuk pertanggungjawaban pemeriksaan lapangan? Ya, saya kan selalu percayakan Asri terus mungkin kiranya ya biaya makan ya akomodasi aja ya kita kan percaya beliau satu tangan terus itu aja Pak Jasa. Nah apakah ada laporan dari saudara Asri bahwa yang rincian biayanya itu dipertanggungjawabkan kepada saudara, untuk rinciannya ada pertanggungjawabannya? Tidak ada, itu cukup dia keluar urusan aja. Itu akomodasinya dalam bentuk seperti apa Pak? Akomodasi pemeriksaan lapangan panitia B? Waktu sedia mobil, sedia makan-makanan. Waktu itu kan masa kopi, ya sewa mobil, beli-beli perlengkapan apalah. Nah, semua gitu yang banyak pesan. Kemudian apakah PT PN 5 pernah mengajukan perpanjangan HGU ke BPN Prof. Rio? Pernah Pak. Pernah. Kapan? Kami mulai mengajukan perpanjangan sekitar tahun 2017 atas HGU di Indragiri Hulu. 2017 kami mengajukan dilaksanakan pengukuran, ternyata areal yang kami ajukan itu masuk ke dalam areal kawasan hutan. Sebagian besarnya dari 7.600 yang bisa dilanjutkan hanya 1.600. Yang diproses Hanya 1.600. 1.600 ya. Iya. Habisnya kapan? 2019 Pak. 2019. Iya, jadi oleh RTW Provinsi Riau yang terbit 2018 ternyata areal sebagian besar masuk kawasan hutan, jadi yang bisa dilanjutkan perpanjangan HGU-nya hanya 1.627,5 hektar Pak. Terus dari PT PN 5 itu siapa yang ditugaskan untuk mengurus proses perpanjangan HGU ke BPN Rio? Pada waktu 2017 sampai 2019 sampai 2021 ada pimpinan saya namanya Pak Johnson tapi sudah almarhum. Iya. Ya. Beliau yang melaksanakan pengurusan, jadi kita mengantarkan berkas lewat loket seperti itu Pak, lalu dilaksanakan pengukuran, ternyata sebagian besar arealnya kawasan hutan, lalu dilanjutkanlah 1.627 tadi Pak. Kemudian syarat-syarat yang dipenuhi dari PT PN 5 apa saja yang disiapkan, dokumen-dokumennya apa saja? Dokumen-dokumennya saya nggak hafal urutannya ya Pak, tapi yang jelas sangat banyak yang
kita ajukan checklist yang harus kita penuhi sangat banyak, mulai dari seperti dari Disbun ada penilaian kebun, ada pemenuhan 20% plasma, ada pernyataan bahwa kita bersedia melepaskan untuk kepentingan umum dari Dinas ESDM, ada surat keterangan dari BPK bahwa areal yang kita ajukan sifatnya clean and clear dari kawasan HPK, dari kawasan gambut. Setelah itu ada berbagai macam surat pernyataan kita bersedia melepaskan kepentingan umum, tidak bersengketa, tidak bekas lahan terbakar dan sebagainya, Pak. Oke, terkait dengan biaya, bisa saudara jelaskan rincian pengeluaran biaya dari PT PN 5 dalam hal pengurusan perpanjangan HGU? Untuk pengurusan 1627 ini kita membayar PNBP jumlah nominal pastinya saya kurang ingat sekitar 23 jutaan begitu, Pak. 23 juta untuk PNBP aja ya? Ya, PNBP Kemudian saja. untuk yang lain? Untuk yang lain kita akomodasi yang pertama rental mobil sekitar 23 juta juga, jumlah pastinya saya 23 juta sekian. Lalu ada akomodasi makan, ada penginapan. Makan itu kita di mes di kebun dilaksanakan oleh kebun, hotelnya juga dibukingkan oleh kebun, dibayarkan oleh kebun juga. Ada biaya pembelian buah, pembelian makanan, snack pada waktu kita turun ke lapangan gitu, Pak. Terus biaya pemeriksaan tanah panitia B-nya ada di luar juga? Itu biaya pemeriksaan tanah. Oh, termasuk itu ya? Iya, Itu masuk PNBP itu? Termasuk PNBP-nya 23 juta sekian. Ada biaya rental mobil kita dari sini ke sana 23 juta sekian juga. Lalu di kebun ada biaya makan sekitar 14 juta. Saya kurang ingat jumlahnya, Pak. Ada hotel, ada biaya perlengkapan seperti itu, Pak. Karena kan kita pasang tenda. Oke. Jadi sebelum ke lapangan kan diadakan ekspos dulu ya biasanya ya. Saudara tahu nggak waktu itu? Kami ada ekspos, Pak. Ekspos. Apa biaya berapa yang dikeluarkan untuk ekspos? Ekspos nggak ada biaya karena dilaksanakan di kantor Kanwil, Pak. Di Kanwil? Iya. Ya kan untuk yang lainnya akomodasi segala macam. Nggak ada, Pak. Nggak ada pakai biaya. Kami Tidak hanya minta. diundang ekspos, kami datang ekspos, Pak. Tadi bilang mengenal terdakwa M. Sahril ini dari panitia B. Benar, Pak. Terkait apa itu, Pak? Jadi seingat saya 3 kali saya ketemu Pak Muhammad Sahril, 2 kali di panitia B, 1 kali ketika beliau menjadi fasilitator perusahaan dengan masyarakat. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Pak, Bapak bekerja sebagai Kepala HRD PT Sumber Jaya Indonesia Coy. Betul, Pak. Ya, udah berapa lama? Sejak kapan? Sejak November 2015. Sejak November 2015. Kaitannya tadi dengan panitia B itu untuk apa, Pak ya? Jadi sama, Pak, kami di awal tahun 2022 mengajukan perpanjangan HGU. Perpanjangan HGU. Perpanjangan HGU. Ya. Jadi perusahaan ini Ya. sama Bapak. Coba lanjut gimana perpanjangan HGU. Kemudian Jadi di awal tahun kami memasukkan permohonan perpanjangan HGU seperti normal melalui loket-loket yang ada di BPN, dari kabupaten kemudian ke provinsi, kemudian menunggu data kelengkapan sampai lengkap baru kemudian diberikan tanggal untuk panitia tiba. oke, berapa bidang luas? Berapa bidang tanah milik PT Sumber Jaya Indonesia Coy itu, Pak? Jadi yang kami ajukan perpanjangan ini 2 sertifikat, Pak. Lokasinya di mana saja? Lokasinya satu berada di keseluruhannya berada di Rokan Hulu, Ya. yang satu lagi terbagi 2, ya, sebagian masuk ke Kampar, sebagian masuk ke Rokan Hulu. Oh, satu seluruhnya di Rokan Hulu, Ya. satu setengah-setengah. Sepertiga masuk Kampar, 2/3 masuk Rokan Hulu. Itu untuk luasannya? Luasannya yang keseluruhan yang masuk Rokan Hulu itu 4.100 hektar, kemudian yang setengah-setengah itu kurang lebih 2.800 masuk Rokan Hulu, 1.300-an masuk Kampar. Oke.
Dalam pengurusan perpanjangan HGU PT Sumber Jaya Indonesia ini, Bapak bergerak sendiri atau ada orang lain? Kalau pengumpulan dokumen saya sendiri Pak. Ya, Cuma pada saat panitia B aja saya melibatkan anggota. anggota. Ya. Atasan Bapak ada terlibat langsung juga ikut turun? Oh enggak, saya langsung melapor ke owner, Oh, nah, owner dalam hal ini siapa Pak? Pak Sudarto. Pak Sudarto Wijaya. Posisi di mana? Di Medan. Oh, di Medan. Oke, lanjut. Tadi Bapak bilang Bapak perpanjang 2 HGU. Selama perpanjangan 2 HGU ini ada kendala? Tidak. Kami malah merasa dipermudah karena sudah ada kasus-kasus sebelumnya itu Pak. Jadi kami tidak ada expose. Tidak ada ekspor. Kami tidak ada expose. Kami langsung panitia B. Karena ini kan posisinya ada satu daerah yang 2 kabupaten. Iya. Memang sejak awal 2 kabupaten Bapak apain atau terpecah begitu? Sebelumnya satu kabupaten kemudian terpecah. Iya Pak. Izin Pak menjelaskan. Ada awalnya ini semua Kampar Pak dulunya. Tahun 91 ini HGU pertama kali keluar itu semua masuk di Kampar. Kemudian tahun 99 kan terjadi pemekaran. Rokan dulu, kemudian mekar dari Kampar. Nah, yang sebagian kecil tadi itulah 1.300-an itu ternyata masih tertinggal di Kampar. Yang lain itu udah masuk. Bentar, ini yang ditanya Pak Jaksa ini masih dalam konteks berita acara yang sudah difotokopi atau yang lain? Masih dalam konteks pengurusan HGU-nya Majelis. Ya, di poin nomor berapa Pak? Pengembangan dari pengurusan poin 6. Poin 6. Iya. Oke. Ada Rokan dulu dengan Kampar. Poin 6 ya. Iya. Oke. Lanjut Pak. Ya, jadi demikian Pak. Awalnya Kampar, kemudian sekarang lebih banyak masuk ke Rohulnya. Kamparnya ada 1.300 hektar Pak. Selama pengurusan itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan Pak? Ada Pak, biaya-biaya resmi yang dibayarkan mulai dari kami sedikit mundur Pak. Kami sedikit salah sebenarnya awalnya karena kami melakukan pengukuran lebih dulu di tahun 2020. Saksi jawab aja pertanyaan yang ditanya. Iya. Ya, Jadi ditanya itu aja ditaruh. di 2000 Apakah ada mengeluarkan ada. dulu? Apakah ada mengeluarkan biaya-biaya dan biaya apa aja itu? ada yang Ya, apa saja biaya yang saudara keluarkan? biaya pengukuran, kemudian biaya panitia B, kemudian panitia B 2 kali itu Pak. Oke. Begini Pak, kita bacakan BAP Bapak di poin 8 yang tanggal 10 Maret 2023. Bapak terjelaskan bahwa Bapak sedang membenarkan BAP-nya. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh PT Sumber Jaya Indonesia Choi selama pengurusan HGU? Di sini jawaban Bapak. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk PT Sumber Jaya Indonesia Choi selama pengurusan perpanjangan HGU adalah sebagai berikut. Yang di lokasi Kota Lama 677 juta, berikut 3 poin penjelasannya. Yang di lokasi Kota Lama 2002 selanjutnya 142 juta, berikut dengan 3 poin penjelasannya. Kota Tengah 2020 773 juta, berikut 2 penjelasannya. Kota Tengah 2022 106 juta, berikut penjelasannya. Rincian biaya selama pengurusan HGU PT Sumber Jaya Indonesia Choi saya lampirkan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari keterangan saya pada pemeriksaan ini. Selanjutnya, selain biaya di atas, PT Sumber Jaya Indonesia Choi juga mengeluarkan biaya akomodasi berupa makan dan rental mobil untuk biaya panitia B selama pemeriksaan dan sidang panitia B dengan jumlah kurang lebih 40 juta. Betul itu BAP ya Pak? Betul. Betul, mohon izin termasuk fakta persidangan majelis. Ya. Kemudian Bapak menjelaskan dari sini kita bisa lihat ada pengurusan tuh panitia B itu atas permintaan atau bagaimana Pak? Coba diulang Pak. Gimana? Ada biaya dikeluarkan untuk pengurusan sidang panitia B dan panitia B itu permintaan kah atau memang? Kalau untuk biaya sendiri itu resmi Pak, itu PNBP, sedikit langsung ke bank. Kalau yang saya sebut akomodasi tersebut itu biasanya permintaan Pak. Permintaan dari siapa? Bukan permintaan sebenarnya, itu kesediaan kami lah. Yang kami menyediakan makan, akomodasi dan lain-lain.
Oh, memang tersedia. Iya. Sebelumnya ada dimintakan juga nanti makan minumnya tolong diurus. Ya seperti itu. Ada. Ya. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti keterangan para saksi dan apakah saudara ada keberatan? Silakan. Ngerti yang mulia. Ada keberatan dari saudara? Ini bukan keberatan yang mulia karena uang deposito itu saya ke bank waktu itu tidak membawa uang cash. Jadi uang yang di tabungan saya itulah dipindah bukukan. Ya, itu nanti penjelasan Bapak, Pak. Oh iya. Yang pasti tadi saksi ini mengatakan tidak tahu sumbernya dari mana. Ternyata Bapak tahu itu pemindah bukuan, gitu ya. Nanti Bapak jelaskan dalam penjelasan Bapak sebagai terdakwa. Siap. Keberatannya ada? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik. Terima kasih ya para saksi sudah hadir di sini. Sewaktu-waktu jika diperlukan saudara hadir kembali ke persidangan. Selesai, sudah boleh dipulang. Ya. Ya, silakan Pak. Baik ya, untuk agenda besok Pak kita tidak bisa agendakan. Kami juga kemarin sudah mempromosikan oleh pemerintah pengganti karena padanya ada dalam persidangan. Jadi untuk berikutnya minggu depan ya, Minggu depan izin yang mulia Senin Selasa. minggu depan kita agendakan. Kemudian izin yang mulia kami menyampaikan kemungkinan minggu depan ada saksi yang dari saudara, apakah bisa di online yang dari Maluku Utara? Dari Maluku Utara. Setelah majelis bermusyawarah, silakan untuk efektivitasnya saudara optimalkan jaringan ataupun alat komunikasi yang dibuat. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, jadi diperkenankan melalui tapi pastikan suaranya terang, gambarnya bisa kita lihat dan juga konfirmasi tentang bukti juga bisa kita. Begitu ya penasihat hukum ya. Demikiannya saudara terdakwa ya, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang, tepatnya pada hari Senin tanggal berapa Bu? Tanggal 5, dan pada minggu yang akan datang akan diagendakan 2 kali persidangan, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6. Penuntut umum menghadirkan terdakwa di persidangan, terdakwa kembali ke dalam tahanan, jaga kesehatan saudara untuk menghadiri persidangan dan tetap didampingi tim penasihat hukum. Sidang selesai dan ditutup. Ya.